Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, di video kali ini aku bakal ajak kamu untuk memahami apa itu job workload. Apa itu? Yuk kita bahas yuk. Jadi job workload adalah the amount of work, biar agak gede. Di sini the amount of work assigned or expected from a worker in a specific time period. Jadi pada akhirnya workload adalah tugas yang perlu kamu selesaikan dalam rentang waktu tertentu. Nah, jadi setiap pekerjaan atau profesi ini pasti punya series of work gitu loh. Misalnya, kamu konten kreator. Konten kreator dan tugas kamu adalah bikin seenggaknya 3 konten satu hari. Gitu ya. Nah, 3 konten satu hari ini adalah workload-nya kamu. Kamu harus menyelesaikan 3 konten dalam satu hari. Kalau enggak diselesaikan, misalnya di sini bisa jadi kamu enggak dibayar. Atau jauh-jauhnya kamu kehilangan pekerjaan. Nah, jadi sebelum kamu terjun ke dunia yang mau kamu terjunin itu, ke profesi atau pekerjaan yang kamu minati itu, pastikan juga kamu cari tahu workload untuk pekerjaan atau profesi itu seperti apa. Biasanya sih secara general, kita bakal tahu kalau memang kita udah terjun. Kita bakal tahu workload-nya kalau kita udah terjun langsung. Karena tiap profesi meskipun sama di perusahaan yang berbeda, workload-nya bisa beda gitu. Tapi yang jelas, setiap profesi atau pekerjaan itu pasti punya series of work atau tugas yang perlu kamu selesaikan dalam rentang waktu tertentu. Kayak misalnya, contohnya dari pengalaman aku pribadi, aku pernah disuruh bikin mas interview massal. Interview massal dalam waktu plus minus 4 hari. Gitu. Nah, jadi workload aku apa namanya? Waktu itu HR admin, kita ngobrolin generalis ya. Karena ada yang HR-nya spesialis gitu. Workload aku adalah untuk bikin interview massal dalam waktu plus minus 4 hari untuk dapetin pekerja untuk isi jabatan yang kosong. Ada apa aja nih gitu kan? Marketing misalnya, terus bizdev gitu kan, terus misalnya HR, terus misalnya web developer. Nah,
Jadi aku ngesortir lamaran-lamaran yang masuk dari Jobstreet, JobsDB, rekomendasi. Terus nanti dari sini dibikin flow-nya. Flow-nya tuh mulai dari tes dulu, terus setelah tes nanti interview. Setelah interview nanti pemanggilan ke kantor untuk interview user gitu kan. Nah, jadi si flow ini aku yang buat dari nol, terus interview massal ini berjalan cukup oke. Karena dengan waktu plus minus 4 hari itu terlalu cepet, cuman ada jabatan-jabatan yang memang terisi dari interview massal itu. Nah, workload ini bukan cuman ini, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lainnya juga. Kayak misalnya daily bikin surat promosi, demosi, mutasi misalnya. Terus misalnya ada lagi eh apa namanya? Sortir lamaran kerja. Sortir lamaran. Terus misalnya ada lagi susun training. Nah, workload ini bakal terus ada gitu. Workload ini lebih ke jumlah pekerjaan yang kamu terima untuk diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Nah, biar kamu dapat gambaran lebih jelas, memang pada akhirnya kamu perlu langsung terjun di bidang pekerjaan itu. Kita nggak bisa serta-merta ngira-ngira aja. Ngira-ngira mungkin, tapi pas realitanya workload yang kamu kira-kira dan workload yang memang realita nanti kamu kerjain di pekerjaan itu kemungkinan besar bakal beda. Karena nanti pekerjaannya ya tergantung kebutuhan si perusahaan gitu. Tapi dengan kamu aware bahwa ada workload yang harus kamu selesaikan sebelum kamu terjun, seenggaknya kamu udah bisa untuk mulai sedikit demi sedikit nge-freelance misalnya, atau buka jasa gratis, atau mengikuti mengikuti bootcamp, atau misalnya magang, atau misalnya apa gitu kan, yang pada akhirnya nambahin pengetahuan kamu tentang workload di profesi yang kamu minati itu. Oke, jadi itu tuh yang kamu perlu cari tahu juga dari profesi atau pekerjaan yang kamu minati, atau jauh-jauhnya tentang karir yang bakal kamu geluti nanti. Jadi kamu nggak akan kebingungan dan nggak akan terlalu kaget ketika workload-nya ternyata memang seberat itu. Karena memang biasanya tiap profesi punya sisi beratnya masing-masing di workload-nya ini. Oke, jadi apa yang kamu pelajari, tulisin di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.